لهم بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insyaallah ya. Berapa hari lagi? 7 hari Ustaz. 7 hari. 7 hari lagi. 6. Ini hari Kamis ya. Insyaallah. Kurang lebih 7 hari lagi. Alhamdulillah, berarti menunjukkan antum itu semangat. Siap. Berarti cinta dengan puasa. Karena kalau ada yang kita tanya, kapan puasa bang? Kapan ya? Coba lihat tanggal, nggak tahu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia itu nggak peduli dengan agamanya. Tadi kita tanya, kapan masuk puasa? Sekitar 1 pertanyaan. Maka kalau seseorang itu datang di rumahnya dengan nantinya ada tamu yang datang, tamu tersebut tamu yang istimewa, jemaah. Apa yang jamaah akan siapkan? Misalnya Pak Presiden yang datang, atau orang kaya, atau siapa saja yang mulia, dia datang ke rumah kita. Maka tentu kita akan mempersiapkan apa? Menata rumah kita. Ya kita bersih-bersih lah, kan gitu kan? Masak-masak semampunya. Ya pakai pakaian yang bagus. Kan nggak mungkin kan pakai pakaian yang campur-camping, yang pakaian kita kerja gitu kan? Nah, begitu pula Ramadan, jemaah. Sebagaimana kita menghadirkan ya kesiapan ketika melihat tamu yang akan datang, begitu pula jemaah ketika Ramadan lagi datang, bagaimana kita mempersiapkan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang seseorang itu tidak mengetahui keutamaan dan kemuliaan Ramadan karena dia tidak mengenal. Zaman dulu jemaah, kalau nggak ada handphone, nggak ada kamera, nggak ada TV misalnya, tahu nggak kita wajah presiden itu seperti apa? Enggak kan? Kalau dia lewat mungkin kita tegur kan? Bisa saja kita malakin dia kan? Beri uang gitu kan? Kenapa kita nggak tahu ini? Padahal dia adalah presiden. Nah begitu pula ketika seseorang memasuki bulan Ramadan dengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu tidak mengetahui, tidak memahami bagaimana keutamaannya, bagaimana keagungan bulan Ramadan itu, maka dia akan melewati Ramadan itu nantinya dengan biasa-biasa saja, jemaah. Makanya di pertemuan kita di pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas perkara itu, jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mengatakan, ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian itu bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu keberkahan, jemaah? Keberkahan itu adalah tatkala kebaikan itu menghampiri kita, jemaah. Ternyata kalau memang kebaikan itu datang dengan cara kita berada di sini, berarti itu kebaikan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan itu dengan cara kita dimasukkan di sini dulu, jemaah. Allah berikan kebaikan. Setelah itu Allah langgengkan. Itu namanya keberkahan, ya. Ziyadatul khair atau thubutul khair, langgengnya kebaikan. Maka tatkala Ramadan itu datang, keberkahan yang ada di dalamnya, kemudian seorang itu mendapatkan keberkahan di dalam itu, jemaah dimuliakan oleh Allah, dan keberkahan itu akan langgeng. Dan antum bapak jemaah dimuliakan oleh Allah, keluar dari tempat ini, keberkahannya, kebaikannya langgeng, tetap, ya. Karena Allah jemaah bukan hanya di Ramadan, di kajian aja dengar 1 jam, ya gini. Tapi setelah itu nggak ada. Tapi kali ini beda. Ramadan kali ini beda. Apa kata Nabi? Syahrul mubarak. Ya, ini bulan yang penuh dengan apa? Keberkahan, jemaah. Yang nantinya keberkahan itu dipenuhi dengan kebaikan, dan kebaikan itu bertahan terus menerus. Jadi sampai kita keluar dari tempat ini, kebaikan itu akan terus ada.
Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Menunjukkan jemaah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu rahmatnya dekat kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi hamba-hambanya. Wa tukhallu fihi abwabu al-jahim, dan ditutup pintu neraka. Jadi jamaah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nanti di bulan Ramadan banyak yang Allah selamatkan dari hamba-hambanya yang masuk neraka. Allah selamatkan. Bahasanya remisi. Iya, remisi. Jadi setiap bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala pilih itu simpulan keluar. Siapa yang mengatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah berikan remisi? Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita di bulan Ramadan akan mendapatkan kebaikan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mendapatkan yang namanya ampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tughallu asyayatin, dan apa? Jalan-jalan syaitan itu ditutup. Artinya syaitan itu jauh daripada kita. Mungkin jangan. Kita ini kan punya rasa amarah, ya. Punya nggak rasa amarah? Pasti. Di bulan yang lain kita mungkin marah itu tingkatnya 4 jemaah. Tapi karena ada setan yang menunggangi jadi 10. Awalnya cuma marah aja, cuma karena setan yang menunggangi jadi seseorang membunuh. Awalnya cuma syahwat biasa, cuma lihat perempuan gitu kan. Makanya agama itu melarang kita untuk melihat perempuan. Kalau melihat perempuan itu tunduk jangan. Jadi kalau misalnya kita lihat perempuan sekali, ya udahlah, namanya sekali kan. Kalau 2 kali nggak boleh, harus kita tundukkan. Apa? Supaya menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika di bulan lainnya jamaah, seseorang punya syahwat, dia lihat perempuan, karena ada syaitan jamaah, dia tunggangi perkosa. Jadi ini program syaitan ini luar biasa jamaah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana waktu baru asyayatin di bulan Ramadan itu syaitan-syaitan juga. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalau bahasa keren sekarang me time. Ada yang tahu nggak me time itu apa? Antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya gini, kita ini banyak masalah ya, Mas. Ada nggak kita pingin dalam waktu tersebut ingin sendiri, ingin menenangkan diri? Nah, itulah namanya jangan melakukan Allah me time. Maka Ramadan ini Allah sediakan kepada kita itu rahmatnya yang dekat dengan dibukanya pintu surga. Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan pintu neraka, yakni azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga dukung syaitan itu jauh daripada kita. Kesempatan kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kesempatan untuk mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada istilahnya seseorang itu memiliki dosa yang banyak Allah nggak ampuni. Kalau seseorang punya dosa sepenuh bumi ini Allah ampuni jemaah. Tapi masalahnya mau nggak seseorang itu bertobat? Mau nggak seseorang itu apa? Kembali sama Allah. Jangan kalau memang antum ditempatkan di sini, yang akhirnya takdirnya tidak jadi orang baik, nggak apa-apa. Itu harus jadi keyakinan kita ya Allah. Kalau memang di sini kita buatkan inginnya Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita jadi orang baik, nggak apa-apa. Daripada seseorang di luar sana menjadi apa? Menjadi lebih buruk para ikhwan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang ada di bulan Ramadan ini begitu banyak ya. Di antara bulan Ramadan ini ada ibadah berpuasa. Yakni seseorang menahan lapar dan hausnya di siang hari. Kemudian dia tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga dia menahan bicaranya. Kalau di bulan lainnya seseorang itu ngomongnya ngasal, jemaah, ngomongnya suka-suka. Nah, kalau di bulan Ramadan dia jaga. Dia latih dirinya supaya jadi orang yang lebih baik. Jemaah, nggak ada satupun pendidikan yang terbaik kecuali pendidikan agama. Nggak ada sesuatu yang bisa merubah diri seseorang kecuali seseorang itu
Jadi agama ini bukan hanya sekedar solusi, tapi memang jalan yang harus ditempuh. Jalan yang harus ditempuh. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kiat kita atau apa jalan kita agar nantinya di Ramadan nanti kita memiliki bekal sehingga kita menjadi orang yang sukses melewati Ramadan nanti. Jamaah, seseorang itu ibarat kita ini sedang melakukan perjalanan panjang, jamaah. Dan kita sedang berada di perhentian, rest area. Apa yang kita lakukan di rest area, jamaah? Pasti kita akan memenuhi perbekalan, ya, isi bensin, ya kan? Beli makanan, beli minuman untuk bekal nantinya sisa dari perjalanan kita, jamaah. Itu kehidupan kita. Kehidupan itu seperti itu. Jadi kalau orang yang berhenti di persinggahan itu, berhenti di rest area itu dan menikmati bahkan menempati tempat itu sudah salah tujuan, ya Pak. Sudah salah pemikiran. Jadi bukan rest area itu tempat seseorang selamanya di situ, enggak. Itu di dunia. Kita nggak bisa berlama-lama di sini, Pak. Kita harus mengadakan lagi perjalanan ini adalah menuju Allah. Semua di antara kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang pengangguran. Di dalam Islam tidak ada yang namanya jalan ke belakang. Apalagi di dalam Islam itu tidak ada yang namanya jalan di tempat, jamaah. Semuanya kita ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Betul. Makanya apa yang akan kita persiapkan? Maka kalau seseorang berhenti di rest area dari dunia ini, maka siapkan bekal. Dan yang akan kita lewati sebentar lagi adalah Ramadan yang akan kita lalui. Maka butuhnya kita bekal untuk menjalani Ramadan itu. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau jadikan puasanya Ramadan tahun lalu sama tahun ini sama saja. Atau Ramadan 2 tahun lalu, Ramadan 3 tahun lalu, Ramadan 4 tahun lalu sama aja, tidak ada perubahan. Maka ini termasuk orang-orang yang rugi. Kita sempat nggak berpikir bagaimana nanti Ramadan kita lewati dengan lebih baik? Pernah nggak berpikir seperti itu? Ada pemikiran, ada keinginan. Tapi kadang-kala kita dikalahkan oleh nafsu kita, jemaah. Kita kadang-kala dikalahkan oleh apa? Oleh keinginan buruk kita, jemaah. Maka ya kita nantinya hendaknya masuk di bulan Ramadan nanti meminta kepada Allah agar mampu kita melewatinya. Maka kiat agar seseorang itu mampu masuk di Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sukses, dengan bekal yang baik, yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah bertaubat. Jemaah, taubat ini memberatkan diri seseorang. Taubat ini memberatkan diri seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadamu? Artinya ini Nabi, jemaah. Nabi itu kesalahannya dikit, betul tidak? Maka Nabi itu dijaga dari kesalahan dan dosa. Itu saja memberatkan Nabi, jemaah. Apalagi kita yang dosa kita banyak, jemaah. Ini yang memberatkan kita untuk dekat kepada Allah. Kadang kita itu malas sholat, malas untuk melakukan kebaikan, itu bukan karena apa? Karena dosa kita sendiri yang memberatkan kita, jemaah. Maka caranya agar seseorang itu bisa mudah dekat kepada Allah adalah dengan bertaubat kepadanya. Jemaah, taubat itu amalan pelaku dosa atau tidak, ya? Hah? Amalan pelaku dosa. Kenapa, Pak? Kenapa? Taubat itu adalah amalan pelaku dosa. Proses. Kenapa, Pak? Kenapa taubat itu amalan pelakunya orang-orang yang semua orang berdosa. Bisa jadi bahwa yang dimuliakan oleh Allah, Allah masukkan ke surga, saya tidak. Oh, jangan mengatakan dia enggak. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin seseorang itu dicintai atau dibenci atau masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada yang bisa memastikan, jemaah. Innal 'abda, kata
Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan la ya'malu bi amalil ahlul jannah, melakukan amalan-amalan penghuni surga, salat, puasa, segala macam baik. Hatta bainahu wa bainal jannah dhira'. Antara dia dengan surga jaraknya jemaah antara telapak kaki kita dengan sandal. Mana sandal dengan telapak kaki kita dekat enggak? Lengket kan? Jangan kalau lengket enggak terpakai jemaah, begitulah jarak dia dengan surga tadi. Tapi di akhir hayatnya jemaah dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Wa yadkhulu, dan dia masuk ke neraka jemaah. Dia masuk neraka. Sebaliknya jemaah, innal 'abda la ya'malu bi amali ahli nar. Ada seorang yang mengamalkan amalan neraka jemaah. Memperkosa, membunuh, narkoba. Apa lagi? Lodes. Apa lodes? Lodes apa lodes? Mimpiin orang, Ustaz, mimpiin orang. Mimpiin orang. Tapi tobat ya. Semua dilakukan jemaah. Hatta bainahu wa bainan nar zira'. Antara dia dengan neraka itu jaraknya jemaah antara apa? Kulit dan telapak sandalnya dia. Dekat enggak? Dekat enggak? Dekat. Tapi di akhir hayatnya, di detik-detik terakhir, Allah berikan hidayah kepadanya, fa yadkhulu al-jannah. Dia masuk ke dalam surga jemaah. Kalian bisa memastikan. Siapa yang tahu jemaah? Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini kan pembahasan taubat ini. Selama di dalam diri seseorang itu ingin kebaikan, ingin kembali kepada Allah, berarti kita orang baik. Kita orang-orang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Muslim, kalaulah enggak ada orang berdosa di bumi ini, udah kuhancurkan semua orangnya. Udah. Kalau seluruh dunia ini orang baik semua, diwafatkan oleh Allah satu-satu. Kemudian Allah datangkan yang lain, kemudian mereka buat dosa. Tapi bukan hadis ini dipahami kita, oh kata Ustaz boleh buat dosa. Kata orang, kata Ustaz boleh buat apa tadi? Lodes. Enggak, jemaah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan seseorang itu berdosa, tapi dengan sebab dosanya dia kembali kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah. Jadi kuncinya tobat, Pak. Jadi bertobat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita tanya, apakah amalannya penghuni atau orang-orang yang melakukan dosa? Kita jawab iya. Tapi jemaah, ternyata taubat ini adalah amalan yang mulia dan dikerjakan oleh orang yang mulia. Bukan hanya pelaku dosa. Jadi rendah kalau kita menganggap taubat ini adalah amalan orang-orang yang berdosa saja, tidak. Allah menyatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah. Yang disuruh siapa jemaah? Orang yang beriman. Orang yang beriman itu kalau Al-Quran menyebutkan siapa jemaah? Pasti kan orang-orang soleh, betul tidak? Kenal nggak Imam Syafi'i? Pernah dengar nggak? Pernah. Imam Malik pernah nggak dengar namanya? Itu orang-orang beriman nih, bukan kayak kita. Bukan kayak saya, bukan kayak bawa semua. Kita nih jauh lah daripada kata keimanan, gitu kan? Tapi mereka-mereka yang seperti Imam Syafi'i, para sahabat, orang-orang soleh diperintahkan oleh Allah untuk puasa, untuk apa? Untuk bertobat. Ini menunjukkan bahwasanya tobat itu adalah amalan mulia. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu yang mulia, dia akan jadi mulia. Bapak mau nggak jadi orang mulia? Bertobat kepada Allah. Allah itu akan habiskan, keringkan, putihkan perjalanan kita yang lalu, jemaah. Kalau manusia selesai jemaah. Kita 3 tahun di sini, berapa tahun Pak ini? 3 tahun mungkin ya, 10 tahun. Nggak sampai ya. Itu selesai jemaah. Tapi ini putih selesai. Habis, kita nggak ada lagi catatan apapun tentang apa yang kita lakukan di masa lalu kita. Dengan cara kita taubatnya dengan benar jemaah. Taubatnya dengan benar. Maka para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu bertobat dengan jujur, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat jemaah. Kehidupan itu nikmat.
Maka tatkala seseorang itu bertobat kepada Allah, dia masuk di bulan Ramadan nanti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sukseskan kita nanti. Kalau kita nggak bertobat, susah dia man. Bisa jadi bahwa nanti ada yang nggak puasa, nggak tahan mungkin kan. Aus di jam 12 minum, atau jam 1 lapar, udahlah nanti kita ganti gitu ya. Pun kalau ingat untuk gantinya, jangan. Siap yang berpuasa ya? Iya bang, ya. Masa laki-laki udah gede, ya kita harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat. Tatkala seseorang itu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang akan memudahkan dia untuk beramal di bulan Ramadan nanti. Kemudian setelah seseorang itu bertobat, hendaknya seseorang itu meluruskan niat ya Pak. Karena niat ini adalah sesuatu yang Allah pandang. Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat tampang kalian, tidak melihat harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah itu melihat bagaimana kejujuran hati kita, bagaimana keikhlasan dalam amalan kita. Jadi ini kalau kita mau masuk di Ramadan nanti dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita, kita sukses melewatinya, bekal kita itu ada, maka luruskan mulai dari sekarang untuk kita nantinya mau beribadah Ramadan. Niat ya Pak. Pernah nggak dengar kisah Nasuha? Seorang yang membunuh 99 orang. Siapa di sini yang pernah 99 orang bunuh? Ini kalah ya, ini 99 orang dia bunuh. Dia datangi ustadz jemaah. Awak bunuh orang 99 ada? Nggak sampai ya. Dia bunuh orang jemaah. Kemudian dia datangi Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini saya sudah bunuh orang 99. Saya mau tobat. Apakah ada tobat bagi saya? Kata ustadznya, ini ustadz yang salah ya. Makanya nggak semua ustadz itu ada yang benar. Nah gitu. Jadi kita ini belajar agama harus dengan ustadz yang benar. Hati-hati juga ya. Karena kalau ada ustadz yang salah ngajari gitu, tapi dia pandai ngomong gitu, akhirnya kita salah gitu. Nah ustadz ini ngomong apa? Katanya, kamu mau bertobat, jangankan kamu bunuh orang itu sebut kau bunuh, kau nggak diampuni oleh Allah. Ya itu preman kesal ya. Preman mudah nggak kesal? Kesal dia bunuh itu Pak Ustadz ya. Jadi Ustadz dia bunuh 100 orang yang genap dia bunuh ya Pak. Tapi itulah, alhamdulillah Allah berikan kebaikan di dalam hatinya ya. Dia punya kebaikan ya. Ingin tobat, ingin baik. Maka dia mengatakan, di mana ada Ustadz lagi saya mau bertobat, saya mau tanya sama dia, saya ingin bertobat. Maka ditunjukkan kalau mau ke sana itu ada Ustadz, datang ke sana. Maka dia datangi Ustadz itu, dia katakan, Pak Ustadz, saya sudah 99 orang bunuh. Ya, ini 99 orang sudah saya bunuh. Tambah 1 orang yang saya bunuh untuk Ustadz. Mungkin dia mesti tahu kalau Ustadz itu, jangan macam-macam gitu kan. Ini apakah ada bagi saya tobat? Maka cuma di sini kita melihat bagaimana Ustadz itu berkata, apa yang menghalangi antara kamu dengan Allah dengan taubatnya? Saya ulangi jemaah, ini pembahasan kita. Apa yang menghalangi antara dirimu dengan Allah untuk kau bertobat? Artinya nggak ada yang menghalangi. Artinya nggak ada penghalang untuk kamu itu kembali kepada Allah. Dan ini kita lemparkan kepada kita semua jemaah. Kita lemparkan kepada bapak-bapak semua. Apa yang menghalangi bapak dengan Allah untuk bertobat? Tidak ada, kecuali apa? Keengganan kita, kecuali kita itu menunda-tunda, itu saja jemaah. Kalau hari ini kita mau bertobat jemaah, Allah akan terima ya. Maka kata bapak itu, kata ustaz itu, kau bisa
bertobat, diterima oleh Allah. Tapi kau harus pindah di sini. Lingkungan jemaah. Karena lingkungan itu pengaruh jemaah. Benar, pengaruh. Saya punya murid, dulu dia pakai narkoba jemaah, tapi belum masuk penjara. Pakai sabu-sabu. Itu Masya Allah pakai sabu-sabu. Tahu-tahu dia tobat jemaah. Jadi ngurusin masjid. Alhamdulillah bagus. Sholat, azan, gitu ya. Buka jendela pintu masjid, tutup pintu masjid setiap hari jemaah. Tapi permasalahannya tetangganya kiri tukang narkoba, tetangganya kanan tukang narkoba, depannya tukang narkoba juga, yang belakang juga tukang narkoba. Dia nggak pindah dari situ jemaah. Mungkin 1 hari 2 hari bisa jemaah. Tapi kalau udah berkali-kali gimana diajak? Yuk kita nyambung lagi. Udah saya yang bayarin. Itu masalah ada. Gitu kan? Kan terpengaruh juga. Ya dibayarin kan gitu kan? Gitu. Akhirnya lama-lama kembali dia coba. Akhirnya dia kembali ke kebiasaannya nyabu lagi. Padahal udah bagus kondisi. Maka Ustadz ini pintar. Dia katakan kamu bisa bertobat. Tapi kamu intalik ila ardin kada kau pindah dari sini. Artinya nantinya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak ada ibu-ibu ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, nanti kalau kita keluar dari sini usahakan berbuat yang positif, gitu ya Pak ya. Berbuat yang dagang atau apa. Kalau tempat kita itu masih tempat yang buruk, pindah, cari rumah sewa. Ada salah satu murid saya, itu susah hidupnya. Kenapa? Karena dia tinggal di tempat tanah yang syubhat, tanah garapan, tanah milik orang, nggak boleh. Jadi saya bilang sama dia, kamu pindah. Dalam keadaan dia tuh susah, istrinya tuh honor gajinya 300.000, anaknya banyak. Dia kerjaannya kadang-kala dapat 50.000, alhamdulillah, 100.000 udah mantap gitu. Saya katakan, kamu pindah. Pindah sama istri, bawa borong anak-anak, boyong, pindah, cari tempat. Di mana aja yang penting jangan di sini. Karena hijrah itu salah satu sebab seseorang mendapatkan rezeki. Allah janjikan jemaah. Hijrah itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Maka dia berpindah jemaah, enggak lama ya istrinya pun dijadikan Allah Subhanahu wa taala PNS. Akhirnya sekarang beli mobil. Dia punya kerjaan. Alhamdulillah jemaah. Begitu pula kita nanti ketika keluar daripada tempat ini, kita harus memiliki program yang jelas. Apa yang mau kita lakukan? Jangan lagi berteman dengan orang-orang yang semisal dengan itu, yang kita akan bisa kembali untuk melakukan itu jemaah. Ini kehidupan sekali jemaah, sekali ngomong sekali jemaah. Kalau kita mau buat buruk lagi, kapan kita akan diberikan kesempatan oleh Allah? Nggak tahu jemaah. Nah, jadi ini Ustadz mengatakan kau pindah ke mana? Ke tempat ini. Karena di sana fa innahum ya'buduna Allah. Karena di tempat itu banyak orang baik, banyak orang jujur. Di sana orang-orang sholat. Fa'bud ma'ahum. Kau pindah ke sana, kau ikut sama mereka, kau ibadah sama mereka. Ini pesan Pak Ustadz dengan siapa? Dengan preman tadi ya. Dan ini juga kita kembalikan kepada Bapak semua. Karena sama kisah. Alhamdulillah dia pun menerima nasihat itu. Dia menerima nasihat itu, berangkat jemaah ke tempat itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala ambil nyawanya di tengah perjalanan. Dia pun mati. Tapi permasalahannya tidak selesai sampai di situ jemaah. Datang malaikat al-'adzab wa malaikatu ar-rahmah. Dua malaikat ini datang jemaah. Kemudian kedua malaikat ini saling berargumentasi, saling berseteru. Kata malaikat azab, ini adalah orang yang gak pernah melakukan satu pun ibadah, gak pernah sholat, gak pernah apa-apa. Ini berhak mendapatkan azab, aku yang ambil. Kan cuma apa? Mengadakan perjalanan saja. Belum ada apa-apa ini. Kemudian mati dia. Pembahasan tadi pertama, taubat. Yang kedua, niat. Nah ini kita bicara tentang niat jemaah. Jadi kita mencontohkan gak jauh daripada pembahasannya. Jadi jemaah katanya ini gak ada sholat, gak ada ngapa-ngapain. Oh gak bisa lah. Ini kami yang ambil.
Maka malaikat rahmat juga memiliki argumentasi juga. Dia katakan, la innahu taib. Ini orang yang bertobat. Dia datang kepada Allah dengan niat yang baik. Dia berhak mendapatkan rahmat. Maka terus berseteru. Akhirnya datanglah malaikat yang berbentuk surah adami. Malaikat yang berbentuk manusia. Jadi jamaah, malaikat itu bisa jadi manusia bentuknya, tapi kita nggak tahu. Dia pun nggak pernah bilang saya malaikat, gitu. Jadi katanya kita yang jadi benar, kita ukur. Kalau ini penjahat atau orang yang tobat ini dari kejahatannya lebih dekat kepada tempat yang dia tuju, maka malaikat rahmat yang mengambil. Jelas ya? Kalau dia masih jauh daripada tujuannya, maka malaikat adab yang mengambil. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diukur, yang apa? Yang lebih dekat pada tujuan adalah ketika dia meninggal di situ. Dan malaikat rahmat pun mengambil. Niat jemaah. Ketika seseorang itu berniat, itu sudah diganjar surga. Apalagi kalau sudah seseorang berniat, seseorang mengerjakannya, berapa lagi pahala yang didapatkan? Jemaah, ini dunia murah ya. Dunia ini sebentar. Ya, ketika kita masuk ke dalam surga, apa kata Nabi SAW? Allah mengatakan, a'adatu li'ibadiyas shalihin. Aku persiapkan kepada hamba-hambaku mala ainun ra'at, yang dimana mata itu nggak pernah melihat kenikmatannya. Wala uzunun sami'at, yang tak pernah telinga itu mendengar. Gimana kenikmatan? Pak, bagaimana kenikmatan? Pernah nggak kita lihat kenikmatan? Pernah lah kita lihat pantai, kita lihat emas tinggi banyak, ya kan? Kita lihat wanita-wanita, nikmat tidak? Itu kita lihat, kita dengar. Ini jamaah nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar. Gimana itu Allah siapkan surganya? Subhanallah. Wala khatar fi qalbi bashar, nggak pernah terdetik dalam hati kita jemaah. Maka orang ini dapat jemaah. Orang yang telah membunuh 900 orang nyawa ini mendapatkan hal tersebut. Pertanyaannya jemaah, kalau orang ini tadi jemaah seperti kita, seperti saya dan bapak-bapak, nantilah bertobat, besoklah, lusa lah, bulan depan lah. Apa yang terjadi sama orang ini jemaah? Mungkin malaikat azab yang mengambilnya, tapi karena dia tadi segera, dia mendapatkan kebaikan. Maka jamaah meluruskan niat untuk kita nantinya masuk di bulan Ramadan, untuk kita nantinya berpuasa, itu perlu kita tanamkan. Niat yang lurus ya. Insyaallah siap ya? Niat yang lurus untuk seseorang menjadi orang baik. Mana tahu jamaah? Kita kan nggak tahu kita itu masuk surga dari mana jamaah. Ada seseorang itu masuk surga dari cara bunuh orang, dan Allah pun tertawa melihatnya. Bagaimana ceritanya? Kok bisa? Bisa nggak orang bunuh orang masuk surga? Taubat dia ya, masya Allah. Tapi apanya? Caranya itu diarahkan dengan cara yang indah. Dia ini bunuh orang Islam, perang jemaah. Jadi orang non Muslim atau orang kafir berperang dengan orang Muslim, dia kafir. Itu dia bunuh orang Muslim. Kemudian jemaah suatu ketika Allah beri hidayah kepadanya, dia pun masuk Islam. Kemudian dia pun berperang dalam keadaan dia Muslim. Kemudian dia pun dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ya, man. Kita nggak tahu dari mana surga kita nggak tahu, dan kita juga nggak tahu dari mana neraka kita, nggak tahu ya. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita masuk surga itu dari puasa. Bisa jadi kita masuk surga itu dari menutupi lubang-lubang jalan yang ada di tengah jalan itu. Karena kalau ada orang jemaah jalan berlubang, dia tutupi dengan batu-batu, dengan tanah. Pernah nggak lihat? Tapi dia nggak minta uang, udah kira aja untuk sosial katanya. Bisa jadi itu sebagai masuk surga. Bisa jadi bapak-bapak masuk surga dari amalan apapun. Maka jangan pernah sepelekan amalan apapun. Namun puasa ini berbeda jemaah. Puasa ini berbeda. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, puasa ini la mislalahu, gak ada tandingan daripada amalannya. Kok utama ini gak ada tandingan ya? Jamaah kita ini banyak dosa jamaah, banyak sekali dosa kita. Maka mungkin dengan puasa itu tertutupi kekurangan kita.
Jadi nggak ada yang bisa menutupi kekurangan dosa-dosa kita itu kecuali kita memperbanyak ibadah. Jadi meluruskan niat nantinya apa? Untuk masuk di bulan Ramadan adalah modal besar untuk kita sukses melewati Ramadan. Kemudian yang ketiga jemaah, setelah yang pertama tadi apa? Bertobat. Yang kedua apa? Meluruskan niat. Yang ketiga jemaah ini juga tak kalah penting, yakni seseorang hendaknya berdoa. Berdoa. Apa doanya? Apa Pak doanya Pak? Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Tapi nggak cukup sampai situ Pak. Kalau udah sampai Ramadan apa nih? Tidur? Iya kan gitu kan? Ngapain dia sampai Ramadan? Kata ya Allah sampaikan kami Ramadan, tapi sampai di bulan Ramadan tidur. Bahkan nggak puasa gitu. Semua orang masuk ke Ramadan itu semua orang. Orang kafir, orang muslim masuk di Ramadan. Tapi pertanyaannya ngapain di bulan Ramadan itu? Hah? Yakin bisa Pak? Bisa insyaallah ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Doa yang harus kita tambah yang kedua ketika seseorang itu masuk di bulan Ramadan adalah doa agar seseorang dimampukan untuk melakukan yang terbaik di bulan Ramadan. Itu penting. Oke, kita mampu berpuasa itu karena Allah mampukan. Tapi buat apa banyak orang yang nggak mampu melakukan baca Quran. Pengen nggak Pak baca Quran? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen nggak Pak kita di Ramadan itu ya banyak ini ya berzikir kepada Allah, pengen nggak? Ingin. Minta kepada Allah. Kadang-kadang kita nggak mampu cuman. Siapa rumah yang dekat masjidnya? Coba dari mana? Bapak. Siapa namanya Pak? Pak Irfan tinggal di mana Pak? Di Yang Melas. Masya Allah. Dekat rumah masjid dekat Pak ya? Itu kalau azan yang datang ke masjid berapa orang Pak? Yang sholat ke masjid berapa orang Pak? Dari banyaknya kakak-kakak rumah-perumahan yang ada di dekat kita berapa orang? Mungkin 1 sampai Pak ya? Nggak sampai kali ya? Saya kebetulan di luar itu Pak. Nggak tahu juga ya? Atau Bapak juga ke masjid? Belum ke situ. Belum ke situ ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa jamaah. Jadi secara umum lah yang masuk masjid itu dikira banyak Pak. Dikit kan? Mana itu yang dekat-dekat rumahnya? Sehat. Kakinya sehat. Kalau soal kerjaan jam 3 pagi udah bangun ya Pak. Kalau soal kerjaan sampai malam, dari malam lagi kerja ya Pak. Tapi ini kenapa ketika rumahnya dekat dengan masjid enggak ke masjid? Apa jawabannya? Apa pertanyaannya dan jawabannya apa? Karena berkaitan dengan doa yang kedua ini jemaah. Allah belum mampukan. Jamaah kita sama-sama memiliki kekuatan. Saya, Bapak, semuanya memiliki kekuatan. Cuma Allah berikan hidayah kepada kita. Maka doa kedua ini penting jemaah. Penting agar kita itu mampu untuk melakukan kebaikan nantinya di bulan Ramadan. Atau mampu melakukan kebaikan pada seluruh sisa hidup kita jemaah. Saya tinggal di Madinah jemaah. Itu Madinah Masjid Nabawi, betul ya? Siapa yang pengen sholat di Masjid Nabawi? Semuanya pengen. Mungkin kita terharu nangis ya, ya kan? Gimana tidak kita terharu? Itu tempat Madinah adalah Islam berasal. Nabi kita di situ tinggalnya jemaah. Kalau dia memiliki kecintaan kepada Nabi, dia pasti pengen tinggal di situ, pasti pengen ziarah ke situ. Betul Pak? Betul. Tapi di sana ada yang nggak sholat ke situ jemaah. Orang yang tinggal di Madinah itu nggak sholat di situ jemaah. Padahal Masjid Nabawi dia lihat tiap hari. Bahkan dia nggak sholat sama sekali. Pertanyaannya kenapa jemaah? Kenapa? Doa. Karena Allah tidak memampukan dia atau belum memampukan dia. Nggak sempat itu karena alasan dia. Tapi kalau Allah udah berikan kemampuan, nggak ada cerita dia. Mau malas mau apa dia bergerak itu sudah. Dan begitu pula pembahasan kita di dalam bab doa ini para ikhwan. Ya Allah, doa yang jujur ya Allah. Sampai ke saya di bulan Ramadan ini ya Allah, dan mampukan saya untuk melakukan apa yang terbaik ini. Demikian jemaah. Agar seseorang itu mampu melewati Ramadan, minta kepada Allah agar
dimampukan untuk melakukan. Syukur-syukur itu langgeng jamaah. Langgeng setelah Ramadan apa? Kebaikan itu terus ada sampai keluar dari rutan ini membawa kebaikan. Tadi seperti yang kita sebutkan di awal kan. Kalau memang sebab kebaikan kita Allah letakkan di sini enggak apa-apa. Memang itu jalan kebaikan kita, artinya kita jadi orang baik. Gitu jemaah. Kemudian ada doa yang ketiga jemaah. Doa yang ketiga ini juga harus kita ingat dan harus kita amalkan. Agar apa? Agar amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seseorang hanya sampai di Ramadan beramal tapi enggak diterima. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang pertama apa? Taubat. Taubat itu syaratnya ada, Pak. Yang pertama berhenti dari perbuatan buruk itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakahu lillah," barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Apa tadi buat bahasa lodes ya. Barang siapa yang meninggalkan lodes karena Allah, awadallahu khairam minhu, itu yakin kita ya. Allah ganti nanti yang lebih baik gitu. Tapi kadang-kadang kita meninggalkannya bukan karena Allah, tapi karena penjaga sipil ya. Takut jamaah tinggal atau takut kena polisi. Udah, misalnya, kita kayaknya sebulan ini mau sakit aja ya. Ini polisi lagi minta kita. Nah, nyapu dia jamaah. Ini nggak dapat pahala jamaah. Kalau mau mati dia tidak dihitung dengan orang yang meninggalkan maksiat. Kita nanti dosa ya, maksiat ya. Karena polisi lagi minta kita. Nah, ini banyak terjadi seperti ini jamaah. Meninggalkan sesuatu bukan karena Allah. Ini hatinya. Ini musibah jamaah. Ini perangkap siapa? Dokter datang kepada dia, "Pak, Bapak jangan lagi merokok, Pak. Paru-paru Bapak ini udah bengkak, udah infeksi. Kalau Bapak merokok ini bisa memperpendek umur Bapak." Apa yang kita lakukan jemaah? Berhenti nggak merokok? Tapi karena dokter, karena nyawa kita hilang jemaah. Ini kalau mati nggak akan dapat pahala jemaah. Nah, ini ilmu jemaah. Jadi kalau seseorang itu ingin mendapatkan yang pertama pahala, yang kedua mendapatkan ganti yang lebih baik, syaratnya apa? Karena Allah. Kadang-kadang seseorang itu meninggalkan rokok bukan karena takut karena Allah, bukan karena cinta sama Allah, bukan karena Allah yang melarang, tapi karena dokter. Seseorang itu kadang-kadang jangan dimuliakan oleh Allah begitu. Kita begitu memang jemaah. Maka hendaknya seseorang itu berhenti dari perbuatan yang dia kerjakan di keburukan itu, dengan mengingat bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti. Kemudian yang kedua dia menyesal Nyesal, kenapa saya berbuat begini? Kenapa berbuat begitu? Kalau timbul penyesalan, maka timbul keinginan untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga, ya setelah kita nyesal, ya apa tadi? Setelah kita berhenti menyesal, kemudian ketiga, tidak mengulangi lagi, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat, menutupi dengan kebaikan. Jamaah Bilal, muazzinnya Nabi, itu adalah orang yang paling rendah, betul tidak? Tapi ketika dia bertauhid kepada Allah, ketika dia bertobat, dia masuk Islam, dia meninggalkan kesyirikan, dia menjadi orang yang mulia, lebih mulia daripada Abu Jahal yang dianggap raja di masa itu. Dia lebih mulia daripada orang-orang kafir Quraisy pada masa itu. Padahal ini adalah seorang muda. Begitu pula kita ini. Ketika kita bertobat kepada Allah, Allah nggak akan sia-siakan kita. Allah nggak akan sia-siakan kita semuanya, insya Allah. Jadi itu tobat ya. Setelah tobat tadi apa? Niat. Kemudian yang ketiga, berdoa. Doanya tadi apa yang pertama? Agar disampaikan ke ulama. Yang kedua agar dimampukan. Yang ketiga, agar amalan diterima. Sebagai penutup kita jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tips agar kita itu menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan adalah membekali dengan ilmu dan menjaga dari perusak-perusak yang menyebabkan Ramadan kita nanti menjadi tidak sempurna. Ya. Karena di bulan Ramadan itu ada yang harus kita jaga, Pak. Ucapan kita,
perbuatan kita. Makanya Nabi mengatakan bulan Ramadan itu nggak boleh, nggak sama dengan bulan yang lain. Fala yajhal wala yarfas. Kalian itu jangan melakukan tindakan yang sembrono. Jangan suka usil sama teman misalnya. Jangan suka gangguin teman. Jangan suka berbicara dengan pembicaraan yang tidak senonoh. Gitu. Jangan samakan ya. Dan kalau ada orang yang ngajak kita berantem, kalau di bulan lain kalau kita diajak berantem mungkin kita ladeni jemaah gitu kan. Tapi di bulan Ramadan ketika ada yang ngajak kita kelahi jemaah, apa kata Nabi? Inni shaim. Enggak, aku lagi puasa. Ini menunjukkan puasa tuh beda dengan waktu yang lain. Jangan samakan jemaah. Kalau di bulan lain itu kita suka ngomong-ngomong, nah di bulan Ramadan jaga omongan, ganti dengan ganti dengan Al-Qur'an. Gitu jemaah. Jadi jaga dari perusak-perusak puasa yang menghilangkan kesempurnaannya, apalagi membatalkan puasa. Dan itu tadi ilmu harus kita pahami. Ya nanti mungkin kalau ada ustadz yang datang lagi, semoga ustadznya menjelaskan tentang fikih puasa. Nah, gitu Pak ya, niatnya apa pembatal puasa, gitu kan? Apalagi apa yang disunahkan ketika berbuka puasa, apa doanya dan yang semisalnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari pertemuan kita kali ini. Semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Amin. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau. Bisa. Silahkan Pak bertanya. Kalau yang ada masalah atau unek-unek, silahkan, nggak masalah. Di luar dari tema juga nggak masalah. Kapan datang lagi kemarin Pak? Kapan Bu kita datang? Insya Allah kalau doa Bapak dijawab Allah ya kan? Insya Allah kita datang lagi. Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Yang lain coba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dulu sering meninggalkan puasa Ramadan. Iya. Tapi sekarang kita sering puasa sunnah. Apakah niatnya harus diganti? Apa puasa sunnah itu sudah menutupi puasa yang kita tinggalkan dulu? Iya, jadi puasa ini lebih condong dalilnya untuk tidak dipotong. Kalau selama dulu kita meninggalkannya. Kecuali kita sudah hijrah seperti ini, sudah mengenal Islam, sudah menjalankan syariat Islam, tiba-tiba kita nggak puasa, ini wajib kita ganti. Tapi kalau dulu-dulu ya lebih condong kepada tidak diganti. Tapi kalau antum ingat silakan, nggak apa-apa. Ganti berapa misalnya, ingatnya berapa? Misalnya 10 atau 20, silakan ganti. Atau ditanyakan 500. Sama sekali nggak pernah. Sama sekali nggak pernah ya. Nah seperti ini nggak diganti jemaah. Nah seperti ini. Taubat dengan caranya taubat gitu. Nah, dengan cara seseorang bertaubat. Jadi abang banyak-banyak taubat lah. Kayak pembahasan kita tadi. Kalau nggak pernah puasa sama sekali, gimana cara gantinya nih? Umurnya misalnya 35, nggak puasanya berapa tahun? 20 tahun. Waduh hitunglah itu. Hah? Berapa? Ambil kalkulator coba. Nah, itu bukan untung ruginya dihitung ya. Puasa pun dihitung juga. Nah, demikian. Jadi seperti itu. Abang banyak buat baik. Apa kata Allah? Innal hasanat yudhibus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan, menghapuskan kejelekan, keburukan. Banyak puasa sunnah dan jangan diulangi. Baik, ada yang lain? Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ini tidak. Masa? Saya agama Islam itu cuma satu, Ustaz. Iya. Ada Muhammadiyah, ada Muhammadiyah, ada Tabligh, ada Wahabi. Umum aja. Itu memang sunnatullah. Itu memang Allah menetapkannya. Kata Nabi SAW, "Satafstariqu ummati ala sab'ina wa salasina wa sab'ina firqah." Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan.
Itu memang sudah terjadi. Mobil ada, tapi sudah masuk. Akan terjadi juga. Berapa orang? Semuanya jamaah merasa Islam. Ada paruh. Semuanya merasa benar. Wah, ada 60. Tapi Nabi mensifatkan. 60 ada. Nabi tidak sebutkan kelompok apa, tapi Nabi mensifatkan saja. 20 lagi ada. 20 orang ada. Apa kata Nabi? Yang selamat itu adalah ma ana alaihi wa ashabi. Tak bisa gitu. Apa yang aku bawa dan sahabatku bawa. Jadi Pak, kalau kita mau tahu kebenaran, lihat bagaimana sahabat berpaham. Bagaimana sahabat itu mengamalkan agama. Bagaimana hadis-hadis Nabi. Nah itu Pak. Jadi bukan lihat A, lihat kelompok B. Nabi nggak ajarkan itu di hadis hadis itu. Itulah hikmahnya. Setiap kejadian itu pasti punya hikmah. Saya kemari itu ada hikmahnya. Bahwa masuk di sini ada hikmahnya. Dan begitu pula, karena Nabi mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73, bukan satu, bukan dua, banyak ya. Semuanya ngaku benar, semuanya ngaku Islam, semuanya ngaku masuk surga. Tapi kata Nabi semuanya masuk neraka, kecuali satu. Bukan nama, bukan kelompok, tapi sifat. Kata apa? Kata Nabi, ana wa alaihi wa ana ashabi. Aku dan sahabatku berjalan. Ini pegang ya. Bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa, kata Nabi kita. Jadi kalau mau selamat, cari bagaimana orang-orang yang mengamalkan perintah Nabi, hadis-hadis Nabi, dan bagaimana sahabat mengamalkan. Jadi lihat kelompok itu. Kelompok ini sesuai nggak dengan hadis Nabi? Sesuai dengan ajaran Nabi? Kadang-kala jemaah ada kelompok yang melegalkan, membolehkan nikah 13 kali. Ya kan? Ada yang kelompok ini lebarannya itu kita masih puasa jemaah 25 puasa dia udah lebaran. Nah, kita lihat bagaimana, apakah Nabi mengajarkan, apakah Rasulullah mengajarkan? Karena kita adalah umat Rasulullah. Kita ini semua sama jemaah. Umatun wahidah kata Allah, umat yang sama. Jadi cara melihat kok banyak sekali perpecahan kelompok-kelompok, itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah hikmahnya agar kita itu ikhlas mencari kebenaran, Pak. Kalau Bapak ikhlas Pak mencari kebenaran, Allah akan tuntun Bapak. Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina." Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan betul-betulkan memberikan jalan kepada dia untuk sampai kepada kebenaran itu. Tapi kalau kita mau enaknya aja, Pak, kita nggak sampai kepada kebenaran, Pak. Kenapa? Misalnya, ada di sana ulama yang membolehkan riba. Tahu riba? Riba itu bungakan uang. Itu haram nggak dalam Islam? Haram. Di sana ada apa? Kita jemaah. Jangan sepele. Ada di sana ustadz yang membolehkan. Nah kalau kita apa tadi? Ngikut kata bapak tadi, ada ini, ada itu. Nah, kita ikut. Kenapa? Kita sesuai dengan apa? Keinginan kita. Di sana ada yang mengatakan nikah tanpa wali nggak apa. Jadi kalau kita mau suka sama perempuan bapak, bawa lari aja udah. Nggak usah ada walinya, orang tuanya, abangnya, nikah langsung sah. Dan bisa nggak sah. Tapi ada ulama yang berpendapat, bahkan ulama besar. Nah, jadi timbangannya adalah kembali kepada bagaimana Nabi kita mengajarkan, bagaimana sahabat mengamalkan. Sehingga butuh keikhlasan kita. Tadi niat kita tadi yang lurus, maka dengan niat kita lurus, Allah akan tuntun kepada kebenaran surga jemaah. Karena agama ini Pak, surga kita. Kalau kita mendengar ustadz, mengikuti ustadz itu berarti Pak, yakini dalam hati kita ini surga dan neraka kita, karena kita akan amalkan. Hati-hati seperti ustadz tadi, karena ada saya udah bunuh 99 orang, saya bisa nggak bertobat? Katanya apa Bang? Tidak bisa. Itu bentuk bahwasanya memang ada di sana ya ulama-ulama ustadz yang dalam menyampaikannya itu keliru. Demikian ya. Sudah kita cukupkan? Sudah. Hah? Ya terakhir. Nah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bolehkah kita sholat menghadap kuburan? Anda pernah dengar Anda tidak boleh sholat menghadap kuburan? Sholat menghadap kuburan para ulama mengatakan sholatnya batal, tidak sah, dan itu perbuatan yang berdosa, tidak boleh. Karena sholat itu kata Nabi SAW, la taj'alu kubur anbiya'ihim ya masajid, atau jangan jadikan kuburan Nabi kalian itu sebagai masjid. Ada larangan dari Nabi kita, bahwasanya kita nggak boleh sujud di kuburan. Sujud kepada Allah.
atau sujud mengarah kepada mihrab yang tidak ada kuburannya. Ini menunjukkan kemurnian tauhid. Allah Maha Esa, Allah Maha Perkasa. Jadi tidak ada makhluknya yang berhak disembah. Ya begitu, ya. Ya cukup ya. Iya, waalaikumsalam. Langsung dia lanjut. Macam mana? Lanjut aja. Ini maksudnya Nesta. Kita ada satu masjid. Di depan ada kuburan. Kuburan di samping pekarangan. Masjid ini kan masjid keluarga, ada kuburan keluarga. Gimana ya? Mana yang dulu dibangun, Pak? Masjid atau kuburan? Masjid duluan. Ya kuburan dia pindahkan. Baik. Kuburannya di dalam masjid atau di luar? Di luar. Sudah dibatasi dinding. Ya. Sebagian ulama, bahkan jumhur ulama membolehkan. Asal dia sudah ada pembatas, Pak. Batas ya. Dinding, kemudian di depan dinding itu ada gang, ada jalan. Nah itu masih boleh. Tapi kalau Wilayah dia. kuburan itu di luar dibangun, kemudian masjidnya dibangun, maka mau di luar, mau di samping kanan kiri muka belakang nggak boleh. Ini masalahnya kalau apa? Kalau itu masih dia ada pembatasnya dan masjid yang di luar dibangun, ini pendapat mayoritas guru-guru kita mengatakan boleh, ya, dengan syarat ada batas. Misalnya kuburannya di apa? Sampingnya dan itu di luar daripada gedung masjid. Nah, gitu. Paham nggak? Nah, gitu. Tapi kalau bisa nanti kalau kita punya tanah sekali-kali jangan buat kuburan lah. Buat sendiri aja, lahan sendiri ya kan? Buat untuk apa? Pekuburan kaum muslimin. Nah, gitu. Jadi jangan di kuburan, ngapain gitu kan? Kalau berdoa bisa kita doakan dimanapun, karena in qata amaluhu illa bisalas, kata Nabi. Putus semua itu amalan kecuali 3. Yang pertama apa? Salah satunya doa anak yang soleh. Dimanapun kita, dengan kesolehan kita, dengan doa kita, insya Allah bermanfaat untuk orang tua. Cukup ya? Ya. Kapan kita datang lagi? Hah? Ustadznya itu ya. Besok. Salah ya. Semoga kita semua saudara seiman semuslim. Tidak ada yang diinginkan oleh seorang muslim itu kecuali kebaikan kepada seorang muslim lainnya. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum. Kalian itu tidak akan beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Dia tidak akan beriman kecuali dia menginginkan kebaikan kepada temannya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Itulah persaudaraan di antara kaum muslimin. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.